Al-Bahili. Nah, namanya adalah Abu Umamah Al-Bahili. Nah, siapa Abu Umamah Al-Bahili ini? Abu Umamah itu namanya ya adalah Sudayyun. Jadi dikenal dengan nama Sudayyun. Atau ada juga yang memberikan alif lam depannya, As-Sudayyu. Itu nama beliau. Ya, nama beliau. Ayahnya namanya Ajlan Al-Bahili. Nah, namun nasab beliau ya dari ayahnya disebutkan ini disebutkan waqtulifa fi nasabihi wa abaihi. Diperselisihkan tentang nasabnya dan juga nama ayahnya, tentang ayahnya. Mattifaqi ala kunyatihi wasmihi. Namun disepakati kunyahnya dan namanya. Ya, dan namanya. Di mana namanya adalah nama bapaknya, yaitu Bahili. Jadi Abu Umamah Al-Bahili. Jadi Abu Umamah itu disepakati ulama. Kunyahnya ini kunyah atau panggilan beliau, gelar beliau Abu Umamah. Bapaknya Umamah. Al-Bahili itu adalah namanya. Adalah namanya dan nama itu adalah nama bapaknya. Makanya Abu Umamah Al-Bahili disebutkan seperti itu. Adapun namanya yang betul itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beliau ini salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak semua sahabat itu banyak meriwayatkan hadis. Abu Bakar, Umar misalnya, Abu Bakar, Umar, ya itu tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada beberapa tapi bukan termasuk yang paling banyak. Bahkan Umar sendiri dikalahkan oleh anaknya, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ini termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan hadis ini. Beliau termasuk salah satu dari orang Syam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, atau disebutkan kebanyakan dari hadis beliau itu diriwayatkan dari orang-orang dari negeri Syam. Jadi beliau meriwayatkan hadis kebanyakannya dari orang-orang dari orang-orang negeri Syam gitu. Nah, kemudian beliau ini meninggal pada tahun 86 Hijriah. Ya, meninggal pada tahun 86 Hijriah dan beliau berumur ketika meninggal itu 91 tahun, ya 91 tahun. Dan beliau adalah orang yang terakhir meninggal di negeri Syam dari kalangan para sahabat. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling akhir meninggal di negeri Syam, beliau adalah Abu Umamah Al-Bahili. Walaupun ada juga yang mengatakan yaitu Abdullah ibnu Bushr. Ini juga ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan yang terakhir meninggal di negeri Syam adalah siapa? Abdullah ibnu Bushr. Ini menurut sebagian para ulama. Nah, sekarang kita lihat hadisnya ya. Jadi hadis ini disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak akan ada yang bisa menajiskannya. Maksudnya apa? Hukum asal air itu suci dan mensucikan. Apalagi air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Itu namanya air mutlak. Nah, air mutlak ini hukum asalnya suci dan mensucikan. Jadi tidak boleh kita bilang air yang turun dari langit najis sampai ada yang menajiskan air tersebut. Karena hukum asalnya adalah suci dan mensucikan. Jadi kalau misalnya hujan, lalu kita gunakan air hujan itu untuk mandi atau untuk berwudu, maka wudu dan mandi kita sah. Karena dia suci dan mensucikan. Demikian pula air yang ada keluar dari dalam bumi. Ya, mata air misalnya, air sungai dan lain sebagainya. Hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci. Sampai air misalnya air tergenang kemudian ada di situ daun-daunan sehingga air itu agak berwarna keruh ya. Air itu juga suci dan mensucikan. Ya kan? Karena yang menjadikan dia keruh bukan najis. Kecuali kalau dia dikeruhkan oleh najis. Dan kalau tidak, hukum asalnya air itu adalah suci.
Sehingga nggak usah ragu-ragu untuk dipakai, nggak ada masalah. Ya, jadi ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, bahwa sesungguhnya air itu tidak ada satupun yang bisa menajiskannya. Maksudnya adalah hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Ya, bagaimanapun masuk najis ke dalam air, maka air itu atau sesuatu yang masuk ke dalam air apapun itu atau najis, bahkan air itu tetap suci sampai apa tadi? Berubah salah satu dari 3 sifatnya. Makanya disebutkan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali berubah baunya, rasanya dan warnanya. Jelas insyaallah ya. Kecuali berubah baunya, rasanya dan warnanya. Nah, ini standarnya. Kalau dia sudah berubah baunya, tiba-tiba kita cium, wah ini kayaknya bau najis, bau pesing misalnya ya, bau najis. Nah, berarti najis. Ya, oh ini rasanya rasa najis misalnya, oh, berarti najis. Atau ini warnanya warna najis, nah, berarti dia najis. Tapi sebelum itu muncul, sifat-sifat tadi muncul, sebelum sifat-sifat itu muncul, maka hukum asal airnya adalah apa tadi? Suci dan mensucikan. Itu hukum asal. Al-aslu fi miyahina wa thiyabina tahur atau tahirun. Jadi hukum asal dari air atau pakaian kita itu adalah suci. Ya, adalah suci. Wa huna dzukira annal ma'a la yuslabu an anit-tahariyati illa idza ijtama'at hadhil umur thalathatu. Jadi dari hadis ini disebutkan bahwa air itu tidak akan ada yang bisa menghilangkan kesuciannya kecuali jika terkumpul di dalamnya 3 perkara yang kita sebutkan tadi, 3 perubahan. Berubah apanya tadi? Baunya, rasanya dan warnanya. Kalau ini berubah, maka air tadi menjadi najis. Ya, menjadi najis. Nah, oleh karena itu berdasarkan lafaz hadis ini, ya, maka air itu jika tidak berubah dari salah satu dari 3 perkara tadi, maka dia tetap di dalam kesuciannya. Jadi nggak boleh kita bilang najis, karena hukum asalnya adalah suci. Ya, adalah suci. Ya. Nah, kemudian disebutkan ini agak panjang penjelasannya, kita ringkas saja ya. Kita ringkas penjelasannya. Nah, kemudian disebutkan di sini, innal ma'a la yunajjis syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak akan ada yang bisa menajiskannya kecuali kalau berubah baunya, rasanya dan warnanya. Baunya, rasanya dan warnanya. Ya. Ini disebutkan summa hadhihi riwayah mujmalatun bil ghalaba. Jadi ini hukum kebanyakan. Hukum kebanyakan. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, kita lihat tadi riwayat Al-Baihaqi disebutkan, al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu bi najasatin tahdutsu fihi. Air itu suci kecuali jika warna, bau dan rasanya itu berubah. Berubahnya dengan masuknya najis ke dalamnya. Jadi bukan sekedar dia berubah, tapi berubahnya dia disebabkan masuknya najis ke dalam air tersebut. Jadi kalau dia berubah bukan karena najis, maka hukum asalnya tetap dia suci dan mensucikan. Contoh misalnya yang pernah saya sampaikan, orang yang pakai air bor, mungkin sumur bor ya, dia ambil sumur bor, itu kan bau airnya. Baunya kayak bau gimana ya? Kayak bau besi gitu ya, besi berkarat. Maka itu nggak ada masalah. Atau mungkin dari sisi warnanya, kuning-kuningan, itu juga berubah warnanya. Itu nggak ada masalah. Jadi air itu tidak selamanya jernih putih gitu, nggak selamanya. Ada air yang
keruh, air keruh. Dan air keruh ini nggak ada masalah. Selama apa tadi? Apa tadi? Selama dia tidak berubah karena najis. Sekali lagi, selama dia tidak berubah karena najis. Kalau perubahannya disebabkan oleh keruhnya misalnya daun-daunan misalnya, atau disebabkan oleh keruhnya tanah, maka nggak ada masalah. Jadi ada hukum di mana air bercampur dengan air yang suci bercampur dengan benda suci. Apakah air yang suci bercampur dengan benda suci, airnya kemudian menjadi najis atau menjadi nggak bisa dipakai? Jawabannya tidak, tetap masih bisa dipakai. Dengan syarat benda yang masuk ke dalam air tadi tidak menguasai air. Sebagaimana yang saya pernah contohkan, orang yang air 1 ember dimasuki rinso misalnya, atau apa ya, deterjen 1 gelas, kan misalnya, atau setengah gelas itu deh, atau 1 sendok. Jadi air 1 ember dimasuki deterjen 1 sendok. Maka kita campur air tersebut menjadi air apa? Menjadi air sabun, air busa. Ini suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena benda sucinya menguasai air. Sudah sulit untuk kita katakan air. Karena sudah bercampur dengan busa yang demikian banyak. Maka ini nggak bisa dipakai berwudu, bersuci. Jadi jangan misalnya ada air bercampur dengan sabun sampai busanya banyak lalu kita pakai berwudu. Itu nggak sah. Kenapa? Kenapa nggak sah? Padahal airnya suci? Iya, karena dia suci tapi tidak mensucikan. Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Nah, jelas insya Allah ya. Jadi perubahan air sehingga dia menjadi najis itu adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya najis. Nah, di sini ada contoh yang bagus ya, disebutkan lau annal baula asfar thumma tabawwala saksun fi ma'in wa kasral ma'. Kalau misalnya ada air kencing yang berwarna kekuning-kuningan, kemudian ada seseorang kencing di dalam air yang jumlahnya banyak. Ada orang kencing di air yang jumlahnya banyak. Lakin mata ghayyara, tapi tidak berubah airnya karena airnya banyak. Misalnya air satu gumbang besar gitu, atau satu apa namanya? Enggaklah satu telaga lah sekalian ya. Jadi airnya banyak, satu telaga. Lalu ada orang kencing di situ. Ada orang kencing di situ. Kira-kira berubah nggak warna, bau dan rasanya? Nggak berubah. Jadi misalnya dia kencing di situ, tidak berubah warna, bau dan rasanya. Jadi dia kencing di situ, lakin mata ghayyara la ta'muhu wala launuhu wala rihbu. Tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Seperti misalnya laut yang luas. Di laut itu banyak sekali kapal-kapal laut yang orang buang hajat di atas kapal laut. Hajatnya itu terbuang di air laut. Laut dia tetap nggak berubah, dia rasanya tetap asin dan tetap seperti air laut, tidak berubah rasa dan warna najis di situ. Maka air laut itu bisa dipakai apa? Bersuci. Walaupun di benak kita terpikir bahwa pasti kapal-kapal yang ada di atas air laut yang jumlahnya mungkin ribuan atau jutaan kapal laut itu membuang hajat di situ. Satu kapal laut itu berapa orang coba di situ? Mereka harus berjalan selama 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, ada yang 1 pekan, ya. Selama 1 pekan dia melakukan perjalanan. Ya, banyak nggak kira-kira najis yang masuk ke air laut? Banyak. Tetapi najis yang masuk ke air laut tadi tidak menyebabkan air laut menjadi berubah warna, bau dan rasanya. Maka air laut masih tetap bisa dipakai untuk bersuci. Nah, adakah air laut nggak bisa dipakai bersuci? Ada. Ketika misalnya sebuah kapal dia langsung melepaskan kotoran di laut, masih ada warna, bau dan rasanya di situ, lalu kita berwudu di situ, nah itu nggak boleh. Paham maksud saya? Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya bicara secara umum global air laut, maka bisa dipakai untuk bersuci. Jelas ya? Jadi standarnya air itu najis atau tidak najis adalah apa? Bau, rasa dan warna najis. Ya, bau, rasa dan warna najis. Jelas insya Allah ini? Baik. Nah, kemudian fa'ala riwayatil ula hatta law ghalaba
eh, walau lam yataghayyar yatanajjas fa idza ghalaba na'am. Ar-riwayah ats-tsaniyah bayyana bima takunu al-ghalabah wa huwa bitaghayyur fal ghalabah laysat fil kathrati fal ghalabah idzan fit taghayyur fi ahadis sifati ats-tsalatsa. Jadi ini sama dengan yang kita sebutkan tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami baik-baik bahwa ukuran berubahnya ataupun ukuran air itu najis atau tidak adalah pada sisi perubahannya, ya. Ya, jadi di sini disebutkan innal ma'a la yunajjis syai'un, sesungguhnya air itu tidak akan ada yang bisa menajiskannya. Idzan ma huwal hukmu, kalau begitu apa hukumnya air tadi? Kalau air nggak bisa ada yang menajiskan, lalu apa hukum air tadi? Ya, apa hukum air tadi? Kalau air tadi tidak masuk ke dalamnya benda najis, ya, benda najis, maka air tersebut jelas dia suci, bisa dipakai bersuci. Tetapi kalau dia masuk di dalamnya benda najis, maka kita lihat kondisinya. Kalau kondisinya dia tidak berubah, tidak ada perubahan dari warna, bau dan rasa, maka air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci. Ya, untuk bersuci. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau begitu, air itu ada berapa jenisnya? Ada yang mengatakan air itu adalah 2 jenis, yaitu air suci dan mensucikan atau tahur, dan yang kedua air najis. Ini pertama, pembagian ulama. Ada air suci dan mensucikan dan air najis. Jadi tidak ada air suci tapi tidak mensucikan. Ini menurut sebagian ulama. Nah, dan pendapat yang lain, dan ini pendapat Syafi'i, menyebutkan bahwa air itu ya ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Jadi yang pertama tadi air yang kalau kita lihat di pembagian yang pertama tadi ya, jadi air suci dan mensucikan dan air najis. Jadi cuma 2. Jadi yang pertama air yang suci dan mensucikan. Tahirun fi nafsihi mutahhirun fi li ghairihi. Dia suci pada airnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Makna suci di sini, makna suci pada dirinya, law waqa'at alal jasad awit taub tahirun. Jadi air suci maksudnya itu adalah air yang kalau terkena badan kita atau terkena baju kita, maka baju dan badan kita tetap suci. Berarti airnya apa? Suci gitu. Jadi kalau air suci, kalau misalnya kita kena air itu, kena baju kita atau kena badan kita, kita tetap suci. Berarti air itu suci pada dirinya. Jadi pada dirinya dia suci. Ya, pada dirinya dia suci. Nah, kemudian makna mensucikan yang lain artinya air tadi bisa menghilangkan najis atau kotoran pada benda yang lainnya. Saya kasih contoh, ini misalnya ini air. Ini airnya suci ya. Airnya apa? Suci. Nah, apa buktinya kalau dia suci? Kalau misalnya saya buka air ini, kemudian muncrat airnya kena baju saya, maka saya tidak akan mencuci baju saya karena dia sudah suci. Itu makna suci. Kemudian yang kedua makna mensucikan. Apa makna mensucikan? Maknanya adalah air ini bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada satu benda, termasuk pakaian. Misalnya, pakaian saya kena kencing anak misalnya. Saya gendong anak kencing. Kemudian saya bersihkan pakai air ini. Dan ternyata setelah dibersihkan hilang bau rasa. Maka air ini dikatakan mensucikan. Jadi dia suci pada dirinya. Yang kedua dia mensucikan. Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu air najis. Ini pembagian yang ulama yang pertama tadi, air najis. Air najis, ya, najis. Air najis adalah fala tazalu bihi an-najasa. Air najis itu adalah air yang terus dalam kondisi dia kena najis. Kalau najisnya hilang, maka airnya menjadi suci. Kalau najisnya hilang, airnya menjadi suci. Misalnya ada air najisnya.
kemudian disuling, apa disuling ya? Anggaplah dimasak lah. Kemudian dia menguap kan airnya, menguap ya. Kemudian menjadi apa namanya? Embun ya, menjadi embun, kemudian menjadi air, netes 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 netes. Pas kita cium, nggak ada warna najisnya, nggak ada bau najisnya, nggak ada rasa najisnya. Berarti airnya menjadi suci. Asalnya najis. Tapi ketika misalnya terjadi penguapan, kemudian uapnya kita kumpul, kemudian menetes, misalnya ini permisalan ya, maka air itu menjadi apa? Najis. Karena najisnya airnya menjadi suci. Karena najisnya sudah hilang. Tetapi selama dia masih ada najisnya, dikatakan dia air najis. Selama masih ada bau, rasa, dan warna najis di air tersebut, disebutlah dia air najis. Ada air najis memang najis pada dirinya, dan ada air mutanajis, air yang suci tapi dimasuki oleh benda najis. Seperti air kencing. Air kencing najis pada dirinya. Air kencing dicuci bagaimanapun tetap nggak bisa. Ya kan? Nah, ada air suci lalu dimasuki benda najis. Itu air yang terkena najis. Sama-sama disebut air najis. Sama-sama disebut air najis. Selama masih ada najisnya, maka air itu tetap dihukumi sebagai air yang najis. Tetapi kalau najisnya hilang, maka air tersebut bisa dipakai untuk bersuci. Berubah dari dia menjadi air yang suci dan mensucikan, karena dia bisa apa namanya? Karena hilang najisnya. Contoh misalnya yang saya contohkan tadi, air laut dimasuki kotoran-kotoran manusia banyak situ, airnya kan najis, sekitar situ kan najis. Tapi lama-lama najisnya itu mengurai, habis, dan akhirnya hilang warna dan baunya. Ketika kapal berjalan, di tempat kapal tadi membuang kotoran, dia berjalan lama-lama najis tadi mengurai dan habis. Berarti air itu menjadi apa? Suci. Tapi ketika misalnya baru saja dibuang, dia di sekitar pembuangan tadi itu najis. Tetapi ketika dia apa namanya? Sudah lewat kapalnya dan itu terus mengurai, maka di sekitar tempat tersebut menjadi apa? Suci, karena bau, rasa, dan warna najisnya sudah hilang. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ya, bisa dan ini salah satu pendapat para ulama, pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa air itu cuma dua, ada air suci dan mensucikan, dan ada air najis. Pendapat yang lain menambahkan satu lagi, yaitu pendapat Syafi'i yang mengatakan tambah lagi satu, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang sebelumnya, ya, pertemuan kita yang sebelumnya, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kalau kita lihat dalam hadis ini, air itu cuma dibagi dua, ada suci dan mensucikan, dan ada air najis, itu aja. Makanya para ulama sebagian menguatkan pendapat bahwa air itu cuma ada dua, tohir wa najis, air suci, dan yang kedua air yang najis, air yang najis. Ya. Nah, kemudian di sini hadis Abu Umamah Al-Bahili disebutkan innal ma'a la yunajjisuhu. Sesungguhnya air itu tidak akan ada yang bisa menajiskan. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan al-ma'u tahirun, air itu suci. Ya, air itu suci. Oleh karena itu disebutkan oleh ulama kalau gitu airnya cuma dua aja. Air yang air yang suci, dan yang kedua air yang najis. Ya, air yang najis. Nah, inilah dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa air itu tidak semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan saja. Air yang suci dan mensucikan, dan itu air-air yang kita pakai semuanya, ya, yang kita pakai air ledeng, ya, air sumur, ya, air sumur bor dan seterusnya, itu air suci dan mensucikan, sehingga dia bisa dipakai untuk berwudu, untuk bersuci, untuk mandi, dan lain sebagainya. Ya. Ini jelas insya Allah. Dan ini, nah, di sini disebutkan bahwa akhrajahu Ibnu Hibban wa dha'afahu Abu Hatim. Di sini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dilemahkan oleh Imam Abu Hatim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hadis itu tidak semuanya bisa dipakai untuk
berdalil. Karena hadis itu terbagi-bagi. Ada hadis yang sahih, hadis ini bisa digunakan. Kalau secara garis besar ya, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan itu pasti sahih. Hadis seperti itu kita ambil. Tapi ada hadis yang ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak sampai mencapai banyak riwayatnya. Cuma sebagian orang meriwayatkan. Nah, hadis ahad inilah yang diteliti oleh para ulama. Diteliti. Nah, setelah diteliti, kemudian disimpulkan tiga pembagian hadis atau 4. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih ya, hadisnya sahih. Yang kedua, hadis hasan. Nah, hadis sahih dan hadis hasan ini bisa digunakan untuk berdalil. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang lemah, disebut hadis dhaif, hadis lemah. Yang keempat adalah hadis maudhu atau hadis yang palsu. Jadi hadis juga yang palsu. Apakah Nabi berbicara palsu? Tidak. Tetapi ada sebagian orang yang tidak senang dengan Islam membuat hadis kemudian memasukkan ke dalam ajaran Islam. Oleh karena itu para ulama meneliti dan mereka menemukan hadis-hadis yang palsu. Bahkan jangankan hadis palsu, hadis lemah pun ditemukan oleh para ulama. Jadi tidak selamanya oh Nabi bersabda begini langsung kita sebarkan. Kita harus cek dulu ini hadisnya gimana. Tapi kalau misalnya dia diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Muslim dan memang ada di dalam bukunya mereka, maka nggak ada masalah langsung disebarkan karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim digunakan oleh para ulama ya, diterima buku tersebut dan isinya adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu kita gunakan hadis yang berasal dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi disebutkan di sini, hadis ini dilemahkan oleh Imam Abu Hatim, menunjukkan bahwa hadis itu ada yang lemah. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang satu menggunakan hadis yang sahih, yang satu menggunakan hadis yang lemah, maka pendapat yang menggunakan hadis yang lemah ini menjadi lemah pendapatnya. Yang kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih. Ini juga perlu dipahami. Jadi jangan kita melihat adanya perbedaan pendapat, kemudian kita ambil saja. Yang penting ini saya suka, ini saya ambil. Kalau misalnya yang kita suka pendapat itu, ternyata dia menggunakan hadis yang lemah, maka pendapat itu menjadi lemah. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada sebuah kayu yang bengkok. Ini ibarat hadis yang lemah, kayu bengkok. Kira-kira bayangannya lurus atau bengkok? Dan kayu begini bengkok. Kemudian kita taruh di bawah sinar matahari. Bayangan kayu itu lurus atau bengkok? Pasti bengkok. Ini ibaratnya hadis yang lemah. Hadis yang lemah itu bengkok, kan lurus. Karena lemah dia. Maka hukum yang diambil dari hadis yang lemah akan menjadi bengkok. Kecuali jika hadis yang lemah tadi didukung oleh hadis yang lain. Hadis lemah tadi bisa diambil untuk menguatkan hadis yang sahih tadi. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang bengkok tadi hukumnya pun akan menjadi lemah. Maka ketika ada ulama beda pendapat, yang satu gunakan hadis yang sahih, satu gunakan hadis yang lemah, maka hadis yang menggunakan hadis lemah tadi menjadi lemah juga pendapatnya, karena pendapat tersebut berasal dari hadis yang lemah. Sehingga hukum yang keluar dari hadis yang lemah itu menjadi juga lemah. Nah, kemudian di sini disebutkan al-haditsu fihi dha'fun. Dalam hadis ini ada kelemahan. Lakin ajma'al ulama ala anna ahada awsafit thalathati idza waqa'at fil ma' ya taslibut tahari tuhuriyata wa yakunu najasan. Ya. Hadis ini lemah, kata penulis di sini, hadisnya lemah. Akan tetapi para ulama bersepakat bahwa salah satu dari 3 sifat yang disebutkan dalam hadis ini, apabila jatuh ke dalam air, kemudian menghilangkan kesucian air tadi, maka air itu menjadi najis. Itu para ulama sepakat, tidak ada beda pendapat di kalangan mereka. Sehingga hadis tadi walaupun lemah, dari sisi periwayatan, tapi dari sisi makna hadis tersebut digunakan oleh para ulama. Karena maknanya sahih, maknanya benar. Memang ada yang seperti itu kondisinya, hadisnya lemah tapi maknanya benar, dan itu diambil, nggak ada masalah insya Allah. Ya, karena maknanya benar. Ya. Jam berapa masuk Isya? Berapa menit lagi? Hah?
Masih lama? 8 menit lagi? Iya. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ini, ya, ini sudah selesai insya Allah untuk pembahasan hadis yang ketiga dan kita masuk hadis yang keempat. Hadis keempat ini juga pendek ya insya Allah. Hadis keempat ini tentang kullah. Disebutkan an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Abdullah bin Umar salah seorang sahabat Nabi yang waktu kenal Islam beliau masih muda, masih sangat remaja, beliau belajar agama kepada Nabi, dan beliau adalah putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang pemuda yang punya semangat di dalam belajar agama sampai menjadi seorang ulama dari kalangan para sahabat dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabatha." Apabila air mencapai 2 kullah, kemarin berapa ukurannya 2 kullah? Masih ingat? Ukuran standar kita. 200? 270 liter. Itu kira-kira ya. 270 liter. Atau 500 ritel. 500 ritel dari ritelnya orang Irak. Ritelnya orang Irak. Tapi kalau ritelnya orang Mesir sekitar 467 kalau saya nggak salah ingat. 467 dan ritelnya orang Syam itu beda juga. Ya sekitar 80-an, 81. Nah, jadi ada perbedaan perkiraan. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Islami, tulisan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Di situ disebutkan bahwa ukuran standar sekarang 2 kullah itu sekitar 270 liter. Kira-kira berapa kali berapa itu? Ya nantilah diukur sendiri ya. 270 liter kira-kira. Nah, jadi kalau air sudah mencapai 2 kullah, kata Nabi, lam yahmilil khabatha. Maka dia tidak akan membawa kepada najis. Dalam lafaz yang lain disebutkan lam yanjus, tidak akan najis. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 ya dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim. Ya. Jadi penulisnya menyebutkan di sini apabila air lebih dari 2 kullah. Lebih dari 2 kullah. Kullah kira-kira di sini disebutkan mi'ah wasituna liter. Di sini berapa? 100. Kalau di sini disebutkan 170 ya. Kalau di situ 270 ya. Jadi memang ada perbedaan perkiraannya para ulama. Ya, ada mungkin 170. Di sini disebutkan 170. Idza kanat fihi barakatan kabiratan atau birmil, atau misalnya ada sebuah tempat gumbang yang besar ya, yang di dalamnya berisi 300 liter air. Nah, kemudian masuk di dalamnya najis, maka air itu disebutkan walam yataqayyar ahadu awsafil thalatha wa huwa tahir, dan tidak berubah salah satu dari 3 sifat air itu, maka air itu tetap suci. Air itu tetap suci. Jadi ini sebenarnya banyak perselisihan di kalangan ulama, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kesimpulannya adalah air yang kurang dari 2 kullah, maka dominan atau kebanyakannya kalau masuk najis ke dalamnya, maka air itu menjadi najis. Jelas ya? Bicara kebanyakan. Tetapi air yang lebih dari 2 kullah, kalau masuk najis di dalamnya, biasanya dia tidak berubah rasa mau dan warna. Tetapi tidak menutup kemungkinan tetap najis. Jadi bukan masalah banyaknya air. Karena najis tidaknya air dilihat dari pertama, jumlah airnya dibandingkan dengan najis yang masuk ke dalamnya. Jumlah airnya dibandingkan dengan najis yang masuk ke dalamnya. Walaupun dia banyak, kalau najisnya lebih banyak. Jadi bukan masalah berapa banyaknya. Apalagi banyak itu diperselisihkan oleh ulama. Berapa ukuran banyak itu masih sangat relatif sekali. Sehingga standar yang paling bisa menjadikan kita tenang adalah standar perubahan salah satu dari 3 sifat air. Bau, rasa, dan warna. Itu standar yang paling nyaman, paling menenangkan.
Jadi kalau misalnya air banyak atau sedikit, lalu masuk najis, berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi, maka air itu najis. Kalau dia tidak berubah, airnya tidak najis. Karena najis itu adalah sebuah, apa ya, kita katakan air itu najis, ini sebuah tuduhan gitu ke air itu, ini najis. Sehingga kita membutuhkan bukti. Apa buktinya bahwa dia najis? Oh, masuk najis. Apakah setiap air yang masuk najis berarti dia najis? Nah, maka kita butuh bukti. Apa buktinya bahwa air itu najis? Itu tadi. Indikasinya adalah perubahan salah satu dari 3 sifat air tadi. Indikasinya adalah perubahan salah satu dari 3 air tadi. Ya, baik. Masya Allah ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami berkaitan dengan masalah kullah, berkaitan dengan masalah kullah, 2 air 2 kullah. Jadi air 2 kullah ini juga ada yang melemahkan hadisnya karena di beberapa riwayat dikatakan bahwa hadis ini guncang karena di beberapa riwayat ada perbedaan kalimat, mengatakan 2 kullah, ada yang mengatakan 3 kullah dan seterusnya. Ada beberapa perbedaan, tapi insya Allah ini yang kuat, yang kalimat 2 kullah. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu ya untuk 2 hadis bisa kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, silakan. Berkaitan dengan masalah kita atau masalah yang lain ya, masalah yang lain silakan. Saya isi waktu ya, silakan. Air kelapa nggak bisa. Air kelapa di satu pendapat mengatakan bahwa dia suci tapi nggak mensucikan. Di pendapat yang lain mengatakan bahwa itu bukan air, itu minuman gitu. Itu minuman gitu. Jadi buah, minuman, dan itu nggak dikatakan sebagai air mutlak. Sehingga tidak bisa mensucikan. Tetapi apakah dia suci? Suci karena bisa diminum. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Wallahu a'lam. Yang lain? Sudah nggak ada? Ya, kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa puasa Arafah ya. Puasa Arafah, kalau kita lebaran di hari Ahad, berarti nanti kita puasa Arafah di hari Sabtu ya. Ada juga pendapat tetap di hari Jumat karena berkaitan dengan masalah wukuf di Arafah. Pas kita hari Jumat di Saudi wukuf di Arafah, sehingga puasanya itu hari Jumat. Terus kemudian pendapat yang kedua mengatakan tetap hari Sabtu. Dan ini yang lebih kuat insya Allah. Ya, tetap hari Sabtu mengikuti negara masing-masing. Tanggal 9. Karena kita tanggal 9-nya di hari Sabtu. Tapi nggak ada masalah. Orang yang puasa di hari Jumat atau puasa di hari Sabtu, ya dengan 2 perbedaan pendapat tadi silakan. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung menguatkan pendapat di hari Sabtu itu. Ya, puasanya. Demikian, selamat berpuasa, puasa Arafah, menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi luar biasa ini pahalanya. 1 hari menghapuskan dosa selama 2 tahun. Ya, mudah-mudahan Allah ingatkan kita untuk berpuasa di hari tersebut, di hari Arafah. Ya, atau di tanggal 9 Zulhijjah. Demikian, dan selamat melaksanakan ibadah kurban ya, Idul Adha. Mungkin kita ketemunya nanti setelah Idul Adha. Selamat merayakan hari raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.